Oke, halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Kita lanjut dengan pembahasan kita yang tidak ada henti-hentinya mengenai Ngopi dulu. ya, mengenai sepeda ini. Ya, baik komponen, baik frame, baik wheelset, baik apapun, ya, aksesoris macam-macam. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat sebuah artikel juga ya, sebuah artikel yang terkini sebetulnya, paling kini, tentang seorang mekanik yang mekanik sudah senior dedengkot. Ya mungkin kalau di Indonesia itu back doctor. Waduh, tua lah anakku. Nah, terus dia itu undercover, Rick. Undercover tuh ya seolah-olah etok-etok nggak ngerti. Oke. Terus dia itu ya itu berada di lingkungan bersepeda atau apalah ya, berada di situ. Kemudian dia undercover dan apa yang dia temukan tuh banyak yang menarik dan banyak juga yang membuat dia sampai gedek-gedek gitu loh. Ya, salah satunya yaitu kenapa kok orang cyclist itu bangga sekali ya Rick ya, membanggakan kalau misalnya cranknya diputer itu loh Rick ya, diputer cranknya terus ndak mandek-mandek. Oh, itu e-bike. Tapi kan Anda jumpa sendiri ya sering ya. Ya. Viewer kita ini pasti kan kalau misalnya di YouTube kan pasti jumpa ya waktu itu ya. Banyak. Lagi tren-trennya. Loncer-lonceran di, shwe-shwean di. Mana yang paling lama munyer. Keren loh ya, bukan wheelset. Keren. Jadi sepedanya itu dibalik atau sepedanya digantung, kemudian cranknya itu di gitu, nggak berhenti gitu loh, untuk menonjolkan bahwa bearing yang dia pakai itu superior gitu loh. Oke. Superior dalam hal apa? Misalnya, udah ceramik bearing yang level tinggi atau yang punyanya Jepang apa ya apa namanya wangel Rick apa itu bola ya toh, kan ada bearing Jepang yang Gokiso itu ya kan, ada ya bearing yang 24 jam enggak berhenti loh. Serius, dia pakai spinner mainan itu loh ya. Biseng tuh 24 jam gak mari. Itu artinya kalau dipasang di BB mancalo sampai meneh. Laga ya rugi tuku ya. Oh iya. Lah ya bayang loh, dia itu loh enggak berhenti 24 jam. Kamu berhenti 10 menit. Wes menggos. Anyway, ya oke, kita lanjut. Ya, apa yang dia temukan itu membuat dia juga gede-gede karena mungkin dia sudah mengerti soal power mekanikan ya. Nah, jadi crank yang munyer. Tepok jidat pasti. Terus dalam hatinya dia beberkan bahwa justru kalau Anda menjumpai bearing yang seperti itu bearing gak suwe jebol. Begitu. Ngerti ya Rick? Yang ngomong bukan saya loh ya. Yang ngomong yang undercover. Ya. Nah, nanti artikelnya dimunculkan aja. Pasti nanti saya akan munculkan nanti juga sebagai dikira cuplikan. yang ngomong saya. Iya. Ini yang ngomong orang lain. Ya, nggak lama jebol. Terus juga dia itu juga kadang banyak tercengang-cengang ya, banyak tanda tanya. Seperti kayak Hambini gitu loh, Rick ya. Okay. Hambini itu Hambini kan troublemaker lah di dunia bersepeda. Hambini adalah seorang yang troublemaker ya di dunia bersepedaan ya. Dia itu enggak roasting, biasanya roasting frame, roasting BB, roasting apapun di roasting. Di roasting ya. Cuman ya dia juga bisa memuji yang memang bagus ya, dipuji ya. Ya. Nah BB yang sekarang modern ini sudah keluar dari pakem durabilitas. Durability-nya itu loh. Yep. Ya. Jadi
Dia sendiri ya heran kenapa kok zaman sepeda dulu yang memakai spindle permanen itu loh kiri kanan. Oh, taper. Square taper. Square Ya. taper itu Ya. loh, square taper itu loh. Kok hilang? Kok hilang di zaman modern, ya kan? Padahal square taper ini dia mempunyai seorang langganan yang sepedanya masih square taper, MTB zaman dulu yang sudah umurnya 30 tahun lebih katanya, pakai square taper dan BB-nya itu masih bertahan, loncer, Rick. Ya. Tidak ada masalah setelah sekian puluh tahun loh. Nah, dia mengharapkan bahwa teknologi itu dibawa di zaman modern ini, tapi apa daya, sekarang BB-nya malah lucu-lucu. Unyu-unyu. Iya, dan alias membawa petaka justru. Tergantung. Ya, oke. Salah satunya yang dia bilang itu BB zaman sekarang ini akan sulit align gitu loh, Rick. Ya. Salah satunya kamu kan pernah membahas tentang alignment itu ya, Tahun kiri lalu. kanan. Ya, ada di episode kita sudah lama itu. Ya, di episode kita ya juga kan balak-balik sampai kamu bilang ada ninja yang atau token ninja yang bisa mengurangi alignment. Bahkan punya saya kan juga pakai itu ya, Rick ya. Nah, punya saya yang di Labiar itu juga pakai itu karena memang ternyata ada problem antara kiri dan kanan alignmentnya. Ya, itu dia. Entah karena frame-nya yang konstruksi frame-nya atau gimana ya kan ya. Yang pasti bahwa yaitu konstruksi atau desain BB yang sekarang ini yang notabene adalah untuk justru menambah performa tapi tidak menambah durabilitas gitu loh. Jadi ironis ya kan bahwa seorang customer membeli BB tersebut berharap bahwa BB tersebut akan berperform ya dan bisa tahan lama. Ternyata tidak, karena memang berdasarkan dengan memang apa yang dia buktikan bahwa BB tersebut hanya bertahan mampu 6 bulan loh, Rick. Aduh, itu kan sesuai dengan prediksimu ya, Rick ya. Iya. Sesuai ya kan ya. Bahwa walaupun semerek-merek apapun BB Anda yang mahal-mahal apapun, pakaiin wis enggak apa-apa. 6 bulan pasti merotol. Entah itu merotol, entah itu uglik-uglik ya. Ya. Sisi kiri atau atau sudah sisi mulai, kanan atau sudah mulai. Nah, iya itu. Dan memang akui apa tidak ya itu. Termasuk BB saya yang waktu itu yang di Lapiar yang kamu lepas itu loh, Rick. Ya. Ya, juga BB-nya ya juga sudah bermasalah. Sudah Sehingga saya mengganti dengan token. Saya juga bukan berarti memuji-muji token enggak loh ya, Rick, ya. Dengan harganya segitu loh, cuman 400-an ya kan. Ya saya nggak tahu nanti itu berapa lama juga dia bertahan ya loh. Tapi sepaling enggak saya kan tidak terjerumus dalam jurang nistaan. Nah, seperti itu loh. Ya. Makanya setelah saya baca itu saya langsung Rick. Lah iki lah pernah kon bahas. Gitu ya. Ini malah dunia barat baru membahas sekarang undercover mekanik ya kan. Undercover menemukan ke ya hal-hal yang bikin tepuk jidat Ya, Rick. aduh. Nah, penjelasanmu ya apa, Rick? Ya. Terserah take your time, Rick, 1 jam ya gak apa-apa. Ya toh. Seperuput dulu. Untung aja saya sudah dikasih nasi campur sama Rick. Ini jam makan siang. Ya oke. Jadi gini, kan saya berkali-kali ngomong ya kok. Iya. Kalau Anda kejar performance, jangan harap durable. Iya. Kalau Anda kejar durable, ya mungkin akan mendapatkan performance. Kebalik ya. Ya, Kejar performance, jangan harap durable. jangan. Tapi kalau Anda kejar durable,
performance mungkin bisa Anda dapat. Iya. Oke, saya pegang itu. Saya pegang yang kedua, bukan yang ke satu, Iya. yang kedua. Kenapa saya bilang begitu? Jadi gini, misalnya sebuah bottom bracket lah, kita ngomong bottom bracket. Kenapa dulu square taper itu lebih tahan dibandingkan yang sekarang-sekarang ini? Terutama lebih tahan jauh dibandingkan yang press fit. Karena apa? Satu, sifat frame. Jadi kalau dulu square taper itu asnya itu besi utuh kan? Besi utuh. Nah, atos gak? Watos-tos. Wabot kan? Ngabot. Nah, terus bearingnya itu duduk di mana? Dalam frame. Di dalamnya. Frame-nya kebanyakan adalah terbuat dari besi atau terbuat dari aluminium. Tebel gak? Tebel. Otomatis dia kaku kan di situ. Jadi andai kata frame itu kena power dia twist, berarti kan satu sistem utuh ini twist. Tidak sendiri-sendiri. Rasanya impossible untuk mentwistkan itu. Iya, harus pakai mesin berapa ton itu baru itu bengkong. berapa ton. Terus bearing itu posisinya berada di dalam frame, tertutup oleh pengunci-penguncinya itu. Iya. Nah, bisa nggak dicukit-cukit? Nggak bisa, Rik. Ada mekanik yang mau nyukit-cukit. Wah, kengangguran Pak Erik. Nah, karena posisinya di dalam, sehingga mekanik itu malas nyukit-cukit. Gak terote-ote sampai puluhan tahun pun ya gak terote-ote. Iya. Ya toh? Dan ini terbukti di sepeda customer saya. Iya. Dia itu punya MTB tahun 93. Iya. Kuno kan? Kuno sekali. BB-nya square taper. Itu bearingnya di dalam. Bearingnya masih asli. 93 baru saya restorasi tahun lalu. Berarti berapa tahun? Ya. Lama, Rik. Nah, puluhan tahun kan berarti? Iya. Hampir 30 tahun lebih. Sampai saya bongkar, dia bilang, kok kalau bearingnya perlu diganti-gantiin. BB-nya kalau perlu ganti yang model baru, enggak apa-apa. Pakai Holotech aja. Saya bilang, jangan. Kalau ini masih bagus, pakai ini aja karena ini originalnya. Iya. San Andreas ini, sepeda MTB San Andreas ini saya buka, saya protoli kan karena saya harus restore semua sama frame-framenya saya bersihkan ulang, telitilah dia ada crack atau enggak. BB-nya itu utuh normal. Setelah sekian tahun. Ya, padahal orang ini adalah pemain MTB Tulen. Jadi sepeda ini dihajari terus. Bocek kayak apa? Iya. Itu bearingnya steel. Nggak ada istilahnya seramik kan. Malah ada steel, Gotri, Kalau ini masih steel, cartridge bearing. Oh, cartridge, iya. Ya awet-awet aja sampai sekarang. Terakhir saya tanya lagi gimana? Iya masih awet sampai sekarang Ya sudah usah diutik-utik. Nah, itu termasuk grease-nya original ya, Rik? Iya, grease aslinya. Grease aslinya. Ya, jadi saya melihat bahwa bearing ini tidak pernah dicongkel, tidak pernah dicongkel-congkel apapun. Salah satu dari komentarnya dia itu ya gitu. Ya. Yang membuat tahan lama itu adalah grease yang nggak pernah diotek-otek. Iya. Jadi jangan ada campur tangan dia itu terbuka atau kena udara, Betul. atau kena humiditas, atau kena air di dalam grease-nya itu. Nah, makin nggak diotek, grease-nya itu akan bertahan sampai lama. Nah, itu. Karena itu saya paling benci kalau ngelihat orang nyungkili bearing. Dianggap dia, wah ini harus diperawat itu. Goblok. Sekali lagi. Goblok. Itu kalau orang Cina di daratan sana kalau ngomong ngongyang. Kalau orang Jawa ngomong pekok. Karena apa? Iya. Karena itu sealnya bearing itu terbuat dari karet. Jadi ada plat, kemudian tepinya itu dikasih membran karet. Membrannya ini tipis sekali. Dan
dia diinstal, dibuat, didesain untuk one time install. Wah, one time install. One time install. Install and Forget. Hitungannya hampir Iya, forget. Iya. Nah, terus BB-nya Shimano. Iya. Ada tulisannya kan di covernya kalau Ko Yakob lihat itu. Iya. Do not disassemble. Ngono kok sih dilanggar ae Rik ya. Ya karena pekuk. Gitu. Jadi yang BSA Shimano saya loh nggak tahu apa-apa no ya tewan. Saya itu Loh, buat traineran yang saya kan pernah di video traineran saya kan itu. pernah cerita di podcast kita beberapa waktu yang lalu. Di sepeda MTB saya yang lama, sebelum saya pakai Scott Scale itu, saya pakai Merida Big Seven. Iya. 9 tahun saya pakai sepeda itu. 9 tahun BB-nya 10 tahun saya pakai sepeda itu. BB-nya berumur 9 tahun. BB apa? Iya. Shimano original. BR60. Iya. Punya Mountain M60. Iya. Nggak pernah tak apa-apain. Cuman tak bersihin luar-luarnya tok dari kotoran yang nempel-nempel karena lumpur atau debu. Udah, bearingnya tak biarin. Karena apa? BB-nya Shimano itu punya seal karet berlapis untuk menjaga supaya BB-nya kedap air dan kedap terhadap cuaca. Sehingga saya bersihkan hanya celah antara bodi aluminium BB-nya dengan covernya itu. Saya ambil tusuk gigi, saya tumpulkan terus saya putar gini supaya kotoran yang masuk itu keluar. Udah itu aja. Nggak sampai dalam-dalamnya. Enggak. Nah ini. Karena itu kalau ada orang yang itu dicongkel, terus BB-nya bearingnya dicongkel, goblok. Nanti tak mainkan ulang-ulang. Playback. Itu kalau ada mekanik yang melakukan seperti itu, ya ini kalau saya ngomong kasarnya ya, suruh sekolah lagi. Gitu ya. Gitu. Anda kalau tidak percaya, silakan tanya ke toko bearing. Boleh tidak bearing dijungkil-jungkil? Jawabannya mereka semua sama, tidak boleh. Tuh. Kemudian bearing, cartridge bearing ya, kita bilang cartridge bearing ya, bearing seal bearing itu. Itu kalau bahasa teknik cartridge bearing. Iya. Itu untuk dipasang satu kali. Pasang satu kali. Jadi bukan untuk bongkar pasang. Mbok bongkar pasang bolak-balik, ya. Rumahnya yang aus. Betul, Rik. Setiap kali kita keluarkan bearing itu pasti ada geseran ya. Betul. Rik, ya? Ada friction dari. Apalagi sekarang kan materialnya hub itu aluminium kan. Bukan zaman dulu besi. Besi ketemu besi sih oke. Ini aluminium ketemu besi. Karbon. Bahkan karbon. Karbon frame. Wah, kegerus, Rik. Hancur. Iya. Hancur. Apalagi Tutui. Nah, apalagi kan jarang ada orang yang punya tracker yang bearing gitu. Iya. Jadi aduh, gitu. Saya kalau ngelihat itu, aduh, sakit hati ini. Nah, kenapa sekarang gini kok Yakob? Kita lihat ke dunia frame-nya ya. Kan tadi juga dia juga nyinggung frame kan. Iya. Kenapa frame yang sekarang ini, yang kakean macam model itu, tambah boros bearing? Itu satu, karena dalam proses manufakturnya alignment-nya kurang. Ingat ya, frame karbon, sesempurna-sempurnanya frame karbon, Pasti ada. kalau ya. dia press fit, pasti ada misalign antara kiri dan kanan. Iya, pasti ada. Ya. Ya, entah sekian mikron atau sekian Kalau mili. press fit, ya. Press fit ya. Nggak percaya, Anda boleh buka YouTube-nya Hambini. Ya. Berapa banyak dia temukan? Cervelo lah, inilah, itulah. Oh iya, Rik. Banyak. Ya, itu.
Padahal Cervelo loh sudah mendesain ya kan, Ya. kiri kanannya memang harus asimetrik kan ya di Ya. BB-nya itu ya. Ini- Makanya katanya dia mengklaim BB right Nah, gitu loh. ini bukan asimetriknya yang masalah, tapi misalign-nya yang masalah. Lah, itulah parapol. Ya, ada lagi yang sebuah frame baru, mulai awal dirakit sampai dipakai itu kriak-kriak, terus kriak-kriak, terus enggak sembuh-sembuh. Dia Pak no tetap kriak-kriak. Ternyata Setelah diukur betulan, ternyata lubang BB-nya tidak bulat, tapi sedikit oval. oval. Nah, ada itu, betul. Berarti kakinya kita kan jeduk. Enggak, jadi kan dia kan ini kan ada rongga. Heeh. Dia kan tidak bisa diikat sempurna 360 derajat. Iya. Sehingga pada saat ada tekanan ini kan pasti gerak gini. Iya, wes kan. Ekol-ekol. Goyang. Nah, itu akhirnya kayak gitu. Nah, kita kenapa sekarang manufaktur itu Iya. baru melek? Contoh, Ya. trek Emonda, Iya. Madon, Iya. yang tahun 2019-an kan, yang Kita pakai sudah BB30. Pernah bikin episode itu mengenai track BB-nya track. Terus Itu kan banyak kasus. cartridge bearing langsung duduk di frame karbon, Bener. ya kan? Ayo bagi yang punya sepeda masih Loh, tahun itu, teman saya loh Ya. pakai Honda itu di tengah jalan. Loh, kakiku kok iso anu dewek, munyer dewek tapi sepeda enggak mau laju. Sampai dia enggak bisa pulang. nah, hancur Iya. karena hancur dalamnya. Long karbon lawannya besi, bubar. Itu pasti banyak. Ya, yang punya track itu pasti tahu lah udah. Banyak kasus soalnya pada waktu itu makanya habis itu sekarang dia Langsung berubah ke langsung drat. berubah kan ke T47. Iya, drat ya. Ya. Terus Terus Specialized. special juga. Dulu pakai press fit kan? BB30. Iya. Ya, sekarang kembali ke BSA. Iya. Terus kalau Pinarello udah dari dulu ya itu aja. Enggak berubah. Look, Iya. T47. Iya. Semua pindah ke situ. Iya. Tinggal saya nunggu Cervelo kapan. Iya. Iya, betul. Nah, itu. Nah, dari situ kan kelihatan kok Yakob. Kan sempat jadi berita itu. Kenapa press fit yang menjadi teknologi terakhir tiba-tiba ditinggalkan semua manufaktur? Karena banyak malfunctionnya. Malfunction. Itu. Mulai awal saya sudah, ini pasti masalah ini. Lain kalau punya MTB. Punya MTB memiliki konstruksi yang berbeda. Kalau kita lihat rumah bottom bracketnya Yeti. Iya. Yeti lah atau apalah yang MTB yang kelas-kelas menengah up ya. Rumah bottom bracket memang frame itu karbon, full karbon, tidak ada logam apapun di situ. Tapi rumah bottom bracketnya itu berbentuk sempurna silinder dan dari kiri ke kanan nyambung jadi satu. Sampai sempurna loh dia bilang. Sempurna silinder karena MTB kan dia heavy duty. Dan dia bukan kayak road bike atau kayak gravel yang dimana ini lubang kiri ngikut bodi kiri, kanan enggak. Ya, karena road bike kan banyak yang asimetrik ya. Ya. Kalau ini betul-betul tabung karbon masuk. Nah, kayak sepeda TT-nya Pak Willem yang PX itu. Itu rumah BB-nya itu enggak berongga, tapi kayak tabung utuh. Nah, itu aja masih bisa Masih bisa twist. twist. Nah, itu. Masih bisa twist. Nah, karena itu alignment sebuah frame itu sangat penting dalam menentukan kita nyaman bersepeda atau tidak, kemudian part itu akan bertahan atau tidak. Sekarang gini, berapa banyak dari kita yang pakai frame-frame karbon yang press fit? Kalau Anda copot bottom brake, spindle armnya itu Anda coplok, cranknya itu dilepas ya. Berapa banyak yang sisi kiri yang nempel ke bearing dan sisi kanan yang nempel ke bearing sebelah kanan itu mulus. Hampir tidak ada. Iya, hampir. Pasti ada yang kegerus. Pasti itu. Itu muncul karena apa? Misalignment dari frame. Dan
kondisi bottom bracket yang buruk. Nah, ngeri kan? Ngeri sekali. Nah, itu spindle loh. Iya. Yang kita ide-ide yang nampani beban ke frame ya itu. Iya, itu power transfer ada di situ. Nah, sekarang kita kembali ke bearing lagi. Dalamnya bottom bracket ada bearing. Bearing ini menerima beban. Sekarang saya tanya ke Ko Yakob, apakah beban yang diterima oleh bearing di dalam bottom bracket itu merupakan selain putaran ya, itu kan berputar. Iya. Apakah itu merupakan beban konstan atau beban yang bervariatif? Oh, sangat variatif dong. Bervariatif. Wah, kan? Iya. Tekanannya tidak selalu pada titik yang sama. Tidak. Bisa berubah-berubah. Pasti. Nah, sekarang saya akan mengulangi tentang seramik itu lagi. Iya. Kalau kita pakai bottom bracket seramik, Iya. ya, yang hybrid seramik. Kalau Anda pakai BB seramik itu jangan dianggap bahwa bodinya seramik, body race bearing itu seramik dan bolanya seramik. Enggak, tidak ada itu. Iya. Ya, kalau yang model seramik putih-putih itu untuk mesin-mesin food grade atau mesin-mesin MRI yang memang tidak untuk load beban variatif. Iya. Itu satu. Konstan. Ya, konstan muter gitu, Iya, cuma berputar. Mesin kue lah konstan ya. Nah. Masih 1 jam yang Ya gitu aja, bebannya ya itu. Terus dia harus bebas debu. Nah, yang dipakai di sepeda itu apa? Hybrid ceramic. Hybrid Ceramic. Itu yang dipakai di sepeda. Kalau Anda beli produk-produk Cina yang kadang-kadang bikinan Cina yang gak jelas itu, puli-puli itu terutama. Anda lihat aja dalamnya. Bearingnya apa warnanya? Putih-putih. Bagian biru krotak, ada yang pecah, ada yang rompal, ada yang waduh enggak karu-karuan. Oke. BB yang China itu. Nah, itu. Terus Warnanya putih ya. nah, itu jangan puli, Puli, ya. Jangan pakai. Ya. Kemudian yang di BB itu sempat ada teman yang nyoba. Saya bilang ini, aduh, kamu itu kenal saya, tapi melakukan itu. Iya. Malu saya. Iya. Jejeun kemarin. Oh, tanu kok, tak blok. Yesus. Sampai akhirnya dia nyesel. Seped bearingnya pecah, kakinya jagruk, nyongsop. Ya wis. Wes, awang. Itu Kapok hukuman muka setimpal. Saya kok gini. Saya jamu kapokmu kapan. Nah, kembali ke topik. Nah, hybrid ceramic tadi. Kalau saya suruh milih, Ko Yakob, hybrid ceramic atau full steel bearing, Iya. saya milih apa? Full steel bearing. Iya. Karena apa? Keduanya ini memiliki putaran yang sama sebetulnya. Bedanya adalah berat saja pada saat ditimbang. Iya. Selisihnya cuma berapa sih? Aduh, enggak banyak. 5 gram. 6 gram. Maksimal 10 gram. Tapi durable-nya jauh berbeda dan harganya jauh berbeda. Ya kalau Ya kan? nanti bisa dirasakan di ujung-ujungnya ya. Iya. Jadi misalnya dompetnya lebih tebal. Nah, apa lebih tipis? Itu. Terus, kenapa saya lebih milih steel bearing dibandingkan ceramic bearing? Karena satu hal. Saya bukan profesional. Pesepeda profesional. Saya bukan pesepeda profesional lagi. Jadi saya membutuhkan di mana saya bisa bersepeda itu dengan hemat. Hemat, nikmat. Nah, hemat, nikmat, dan gak kakean pola. Padahal main saya MTB. Gravel, MTB. Gue kakean pola. Iya, itu kakean pola, pencilaan, mencolot-mencolot, digejrok-gejrok. Nah, terus kalau di aspal ya naik MTB ya nguberi road bike itu diuberi satu-satu. Tapi saya pakainya steel bearing semua. Iya. Wheelset saya yang tak bersuara itu
Shimano XT. Iya. Dalamnya apa? Steel. Gotri malah. Bukan cartridge. Nah, tapi performanya enggak kalah tuh sama yang Exactly. mahal-mahal. Enggak kalah. Nah, terus kenapa seramik yang untuk performance itu lebih tidak awet dibandingkan steel? Karena bodinya itu kan masih steel, stainless lah atau steel. Nah, bolanya yang seramik, kontak point, titik pertemuan antara race-nya itu, bodinya bearing itu dengan bolanya itu lebar atau cuma satu titik? Satu titik kan? Jadi kayak jarum. Kontaknya itu seperti satu titik. Ya kan? Jadi ini bola, anggaplah ini bola. Ya itu terus bergesekan terus itu. Ya. Ini kan knuckle saya ini kan Iya. Nah, satu titik kan? yes. Nah, tekanannya besar nggak? Ya, Besar. sesuai dengan itu. Pada saat itu ditekan berapa? Nah, ya kan? gede kan terpusat di Iya, situ. terpusat. Lama-lama bopeng besinya. Betul. Karena apa? Besinya yang bopeng ya. Rik, Besinya ya? bopeng. Karena apa? Kekerasannya seramik itu bisa 4 kali, 5 kali, 6 kalinya besi. Lebih gede. Lebih keras. Lebih keras, betul. Sehingga, dan besi ini lunak, lebih lunak. Nah, Anda kalau mau membuktikan gini, Anda ambil bantalan karet, tulang Anda ini kan lebih keras dari karet itu. Iya. Tekan gini, kerasa masuk kita masuk. Masuk. Nah, sama seramik terhadap besi seperti itu feelingnya. Kalau Anda lakukan itu berulang-ulang ribuan kali, jeglong itu. Jeglong. Termasuk yang steelnya tadi itu ya jeglong ya. Nah, mungkin Anda yang pakai sandal jepit swallow di rumah. Oh, jeglong. Rik. Nah, bentuk enggak telapak kaki kita di situ. Iya. Jeglong kan? Ya itu. Iya. Ya itu yang terjadi pada besi yang bertemu dengan seramik tadi. Karena itu seramik bearing itu memang memiliki putaran yang sedikit lebih ringan dari besi. Sedikit Sedikit lebih ringan. Sedikit lebih ringan. Tak kira no akerik. Enggak, sedikit. Sehingga dipakai untuk performance purpose. Ya. Ya, bukan untuk daily use. Jadi kalau Anda memutuskan memakai ceramic bearing untuk daily use, ya siap-siap merogoh kocek. Tuku bearing bolak-balik. Apalagi kalau sampai dicukit-cukit bearingnya, tambah pendek umurnya. Sekarang gini, kita bermain logika. Iya. Ya ini logika mechanical engineering. Ya, ini bottom bracket. Anggaplah ini bottom bracket. Kita buka tutupnya, ya kan? Kemudian oleh mekanik itu dicungkil hasilnya, terus disemprot sama dia, dibersihkan, disikat-sikat supaya kotorannya keluar. Semprot lagi, terus disemprot angin, supaya kering. Dikasih grease, ditutup lagi. Iya. Pertanyaan saya, seal bearing itu sealnya kiri kanan atau cuma satu? Ya kiri kanan ya. Kiri kanan kan? Iyalah. Dia buka ngeluarin bearing dari rumah BB? Enggak kan? Terus disemprot, tekanannya kemana? Dalam kan? Dalam. Kotorannya kemana? Masuk. Nah ya. Udah? Semprot kan? Kotorannya masuk. Bisa bersih total? Enggak. Satunya ketutup kok. Iya. Terus dia semprot, angin. Ngumpul di sana, Rik. Iya kan? Apanya enggak misalnya dia pakai degreaser, apanya enggak degreasernya tinggal di dalam Mas Ian? Masih tinggal di dalam. Airnya masih tinggal di dalam, masih. Sehingga menjadi lembab. Kemudian dikasih grease. Udah kelembapan enggak bisa keluar. Tertahan grease. Oksidasi. Ditutup. Nah. Kemudian Sealnya tadi, seal yang dicongkil itu, ada lukanya enggak? Pasti. Nah, dipasang lagi. Enggak sempurna. Enggak sempurna kan? Kadang ada yang bengkok-bengkok. Wis pokoke dijejelno. Nah, Mari kerjaane. Nah, wis. Terus tutup plek katanya, sudah diservis ini bearingnya tambah loncar ini. Iya, untuk sing pertama. Untuk saat itu ya. Piro suwe nih?
Protol mana? Protol Tambah cepat, Bang. Tambah cepat. Jadi misalnya bottom bracket ya. Misalnya sebuah bottom bracket, baik itu steel bearing ataupun yang ceramic bearing, misal didesain untuk tahan misalnya 30.000 jam misalnya. Iya, Ya. 30.000 jam. Karena dilakukan seperti itu, Drop. bisa tinggal 20.000 atau 10.000. Bahkan lebih drastis lagi. Lebih drastis. Yang rugi siapa? Mekaniknya yang melakukan itu, Atau orang penjualnya atau yang beli? yang beli. Yang beli. Karena itu saya selalu mengingatkan jangan dicukit. Iya. Loh, apakah terus yang dilakukan pada saat servis itu apa lek kayak adi gak dirigris bearingnya gini-gini. Apa yang dilakukan? Itu dibuka, sealnya dibiarkan tetap nempel. Kita bersihkan, itu adalah grease lama yang ada di luar yang sudah terkontaminasi kotoran dan terkontaminasi kelembapan. Itu kita bersihkan semua, kotorannya kita bersihkan, kemudian kita lapis grease yang segar. Tutup, plak, selesai. Tujuannya apa? Adalah untuk membuat bearing itu menjadi lebih kedap terhadap air dan kotoran. Iya. Tujuannya hanya itu, maka bearing Anda akan bertahan sampai umur pakainya habis. Sampai anak cucu ya. Ya gak sampai lah, jadi fosil lah. Nah, itu. Iya. Nah, kalau di hub, itu di bottom bracket. Kemudian di hub. Wah, ini ndak loncer, wheelset ndak loncer, ini ndak loncer, itu ndak loncer. Kalau ndak seramik di hub itu, wah wheelset ini ndak loncer, ini seramik, harus yang USB, harus yang CALT, harus yang ini, harus yang itu. Wheelset high end itu adalah wheelset performa. Memang didesain untuk tujuan performance. Kalau Anda hobis atau tidak mengikuti pertandingan yang mengukir prestasi dan mendapatkan hadiah atau sponsor, itu nomor sekian deh dipertimbangkan. Karena apa? Ya itu tadi, umurnya pendek. Iya. Nah, berapa lama kita harus maintain? Kalau yang kayak yang pakai kampak nyolo ya, pakai kampak nyolo atau fulcrum zero atau fulcrum one yang high end itu, kapan harus di-maintain? 3.000 km maksimal. Dan itu memang kita kuras semua grease-nya. Karena apa? Dia sistemnya cap and cone. Jadi memang bisa dibongkar semua, bisa dicuci semua, kotorannya pasti keluar semua. Itu ya. Itu. Nah, ketahuan kan sekarang. Nah, dan biasanya memang awet. Nah, sekarang apa bedanya sama yang CALT? Kalau di kampak nyulu ada yang di fulcrum itu CALT. Iya sih. Kenapa kok lebih mahal dibandingkan yang USB? Karena apa? Yang di CALT itu metalnya di ceramic coating. Jadi ada coated seramiknya sehingga itu mendongkrak hardness dari material itu. Sama kayak di token Ninja yang bearingnya TBT, ada kode TBT. Iya, Ceramic. Itu singkatan dari titanium ceramic. Antara titanium dengan besi itu kerasan titanium. Iya. Nah, karena besi ini nanti lawannya adalah ceramic balls, maka dia dilapis titanium. Sehingga umur pemakaiannya jadi lebih panjang. Tapi tidak sepanjang yang steel dengan steel. Iya. Nah, sekarang kenapa crank yang diputar munyer. Betul yang dikatakan mekanik itu. Itu berarti bearingnya sudah koklok. Itu sudah mulai koklok. Apalagi yang punya frame karbon, yang pakai seramikan, ya toh. Setelah Anda pakai berapa lama rantainya dilepas, ya toh.
kemudian cranknya diputar. Kalau frame itu dengar, dilu meneh. Kasar suaranya. Jadi suara itu resonansi di dalam frame. Wah, iki dilu meneh. Dulu mana? Wah, tapi loncar kok. Ya betul loncar, longges gak karu-karuan, longgar semua. Iya. Itu. Nah, terus sekarang kenapa sih kalau bearing-bearing yang durable itu berat di awal, Iya. putarannya nggak bisa loncer? Ya karena segala sesuatunya mereka ini butuh di break in dulu, alias reyen. Iya. Nggak percaya sepeda motor di reyen ndak? Reyen. Supaya apa? Metal-metal part-part yang bergerak itu duduk sempurna dulu. Kalau brake pad dengan rotor, ada break in-nya enggak? Ada, namanya di bedding. Supaya apa? Rotornya habisnya sempurna, brake pad-nya habisnya bagus. Itu. Semua harus di bedding dulu atau di break in dulu, baru dihajar. Enggak bisa moro-moro dihajar. Sekarang saya tanya ke Yakob. BB yang saya pasang di Lapierre. Itu steel kan? Yes. Token. Pada saat awal kan saya pernah bilang, ini akan sedikit berat. 10 km pertama lah. 10 km pertama berat. Setelah itu beda enggak sama yang seramik itu? Ya kalau seramik itu langsung ya. Nah, Langsung jos gitu ya. Nah, ini Ya memang ada jeda. ada jeda sekian kilo aja. Sekian. Tapi setelah itu wah loncar banget. Iya. Loncar banget. Oh, loncar banget. Nah, iya. Setelah itu iya. Nah, Terus terus enggak masalah kok itu. Enggak masalah. Enggak masalah. tapi disiksa-siksa gimana pun, ya awet-awet aja. Yang di sepeda lomba merah saya itu kan tak pakai duro, opo macam-macam, tak onjok enggak karu-karuan. Tak buat lompat-lompat, apalagi badan saya segini gede. Ya toh? Ya bottom bracketnya enggak ganti-ganti, itu aja. Ya enggak pernah tak cukit-cukit, tak biarin gitu aja. Malah terus terang, sepeda saya ini jarang keramut, oh ya Kob. Karena apa? Ngeramuti sepedane wong liya. Ngeramuti sepeda orang lain. Ya akhirnya saya membutuhkan apa? Part yang durable. Yes. Dan low maintenance. Ya itu. Nah terus apa yang membuat bearing itu juga cepat rusak? Banyak orang tidak tahu dan banyak mekanik yang tidak tahu. Crank itu kan tupis. Iya. Kanan kiri kan. Kalau SRAM kita pasang dari arah non-drive side ke drive side. Iya. Tapi kalau Shimano kita pasang dari drive side ke non-drive side. Terus, oke lah, yang paling umum Shimano kita bahas. Ya, itu kan ada satu baut yang plastik. Ya, katanya, oh iki tutupi spindle. Itu bukan tutupnya spindle. Itu adalah preload adjust-nya bottom bracket. Nah, mekanik nggak tahu itu fungsinya apa. Itu adalah preload. Tujuannya apa preload? Tujuannya untuk mengatur tekanan pada bearing bottom bracket. Supaya dia align, tidak ke kanan, ketekan ke kanan ataupun ke kiri. Jadi itu dikasih preload, dijaga supaya dia posisinya diem. Iya. Tuh. Nah, orang-orang nggak paham, disewerti. Tambah lagi. Tambah kegencet ke dalam. Nah, ini sering terjadi. Kalau Shimano sih karena ada safety pin apa macam-macam, jadi sedikit errornya sedikit, tidak banyak. Paling banyak terjadi di rotor dan dub ya SRAM. Karena apa? Mereka mengandalkan posisi spacer dengan spacer. Nah, kelemahannya sistem ini adalah Anda harus benar-benar tahu precisionnya berapa. Karena itu mereka menyiapkan spacer itu mulai dari 0,5, 0,6, 0,7, 1 mili itu. Dan Anda harus benar-benar ngukur itu setengah mati. Nah, kalau SRAM, ini sudah segini. Kemudian ada micro adjust-nya. Micro adjust-nya di crank-nya itu ada yang bisa diputar terus dikunci pakai kunci L2. Di rotor pun di beberapa tipe ada seperti itu. Nah, ini loh yang tidak dikenali sama mekanik-mekanik itu. Karena apa? Tidak pernah baca buku manual.
Bahasa Inggrisan soalnya, bahasa asing. Ya, masuk bahasa asing kan ada training sih. Kalau training tidur, nah itu. Ya, kalau sebetulnya sepeda itu memang segala sesuatunya adalah urusan precision. Precision dan durable itu pasti. Nah, sekarang kembali lagi ke bahasan yang mekanik undercover tadi itu. Dia sampai terbengong-bengong melihat teknologi sekarang ini kok membuat tidak awet. Iya, betul. Ya. Sebetulnya yang awet itu ada. Tapi customernya yang tidak mau. Ya, betul benar. Benar. Betul enggak? Betul. Ya toh. Betul. Nah, sekarang kau kan pernah di retail, Yes. di toko, toko sepeda. Kalau saya kan hanya bengkel dan bengkel itu orang datang ke saya karena memang butuh advice saya dan butuh expertise saya. Iya. Kalau ke toko kan lebih liberal, jadi mereka mau apa, toko memang harus provide itu. Yes. Ayo, sekarang saya tanya, berapa banyak orang yang membeli BB Steel? Ya kalau zaman-zaman sekarang ya sudah hampir dilupakan. Nggak payu toh? Sudah dilupakan. Sudah dilupakan kan? Malah aneh kalau ada orang datang membawa steel bearing. Nah, Mereka sudah jauh-jauh ke toko. Iyalah toko ini steel bearing. nah, Malah aneh malahan. malah aneh kan? Iya. Nah itu karena mereka termakan oleh gimmick marketing, gimmick. Iya. Mereka itu melihat tolok ukurnya adalah tim profesional yang punya sponsor. Iya. Mereka lupa kalau duitnya mereka masih ada nomor serinya. Sedangkan kalau tim-tim kontinental itu yang berseri itu yang sponsor. Mereka enggak punya nomor seri duitnya. Oh, karek. Mana? Iya. Mana? Ya itu. Rusak ganti baru. Loh, iya mobil set berat titik dilempar kok. Iya. Ganti baru wheelsetnya. Ya apa sih? Apalagi zaman masih tubular-tubular itu. Mau mekanik yang ngelemi ban tubular satu-satu. Oh, enggak kelem. Diuncal loh wheelsetnya. Lebih praktis ya. Iya. Bayangin kok Yakob. Betapa gampangnya tim itu gitu loh. Nah, sekarang kan kembali ke kita lagi. Kita mau kemakan yang seperti itu atau kita mau jalan yang benar gitu. Karena itu banyak orang sepeda kuntek akeh gini-gini. Lah iya kamu beli partnya kayak gitu ya habisnya banyak. Iya. Pernah enggak saya bahas OSPW? Ya kan? Kita butuh enggak OSPW? Iya. Secara mechanical ya dan mainan kita ini, main sepedanya kita ini butuh enggak OSPW? Enggak kan? Enggak butuh kan? Kok Yakob nanjak pakai OSPW? Enggak. Nyampe enggak? Nyampe toh? Nyampe dengan selamat, lebih selamat Lah. malah. Grup setnya pernah masalah enggak? Tidak. Kalau enggak pakai OSPW? Tidak. Enggak toh? Justru yang masalah-masalah yang pakai OSPW. OSPW. Itu. Berapa banyak customer yang pernah jungle gara-gara OSPW? Wah ya sudah beberapa. Banyak toh. Berapa banyak orang yang ganti RD karena pasang OSPW di dia itu? Banyak. Banyak. Yang pakai original, frekuensinya kecil sekali. Dan perlu diingat ya, Anda beli misalnya grup set, SRAM misalnya. Begitu Anda pasang OSPW di situ, warranty void. Void warranty. Buktinya ada, silakan tanya ke Yakob sendiri. Sampai ribut kan orang ya. Nanti di episode berikutnya. Nah, sampai ribut kan orang ya. Begitu juga Shimano. Anda pasang OSPW di Shimano, dia itu warranty void. Ya wis toh. Kapan Anda pasang OSPW? 1, duitmu lebih. 2, Anda mainnya individual time trial pakai sepeda TT. Iya. Ya toh, kalau nanjak ojo gawe OSPW, Anda kelihatan kayak orang lucu karena bukan fungsinya. Tuh. Nah,
Terus puli-puli yang mahal-mahal itu umurnya berapa? 6 bulan. Ya itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh undercover mekanik Nah itu. kan, puli. 6 bulan. Misal merek Siber, cukup mahal kan? Mahal. Satu biji bisa 2 jutaan itu. Iya, itu Pulinya- yang puli satu komplit set itu dua biji ya. Nah, 2 biji berapa? 3 juta lebih. 3 juta lebih toh. Nah. Kalau Anda mau lihat, silakan datang ke bengkel saya, tak tunjuki pulinya Siber yang mahal itu. Pegang gini, bodi luarnya cuman kekikis sedikit lah, kan ya wajar karena pemakaian. Iya. Tapi warna warna electroplatingnya itu masih hitam. Iya. Masih hitamnya masih banyak, masih tebal. Pegang gini, dia ngeluh ke saya, kok shiftingku telat-telat. Kok kretak-kretak baru pindah, kretak-kretak baru pindah. Enggak akan periksa kok Yakob, langsung saya klak, saya buka. Sini, pegang pulimu. Loh, kok gini kok? Kok oglek-oglek? Ya ini penyebabnya. Iya. Loh ini baru loh kok. Iya. Berapa lama? 6 bulan kok baru pasang. Ya wis iku umur. Ya wis. Tuku maneh. Jadi apa? Mau balik original Iya. atau kamu beli ini lagi? Iya. Larang loh kok ini jutaan. Lah ya. Lah dia pembalap ya suruh beli lagi aja, Rik. Hah? Kalau dia pembalap. Lah itu Pak Willem malah tak balikin originalnya semua. Dia malah happy. Iya. Iya. Harusnya sih begitu. Nah, Iya. terus akhirnya apa? Saya pasangin pulinya Ultegra. Original. Saya pasang. Saya suruh pakai. Tes dulu. Tak tanyain. Beda enggak? Iya, gak beda. Nah sudah. Iya. Awet. Iya. Iya, 200.000 loh kok. Lah iya wis. Ngapain kamu keluar uang jutaan hanya untuk yang enggak berguna, enggak berguna. Iya. Gitu. Nah, jadi kita mesti tahu ini fungsinya apa dulu. Iya, fungsinya apa dulu ya? Butuh enggak kita? Betul. Jangan kemakan pret. Nah, itulah lagi pret. Iya. Pret itu buang-buang duit. Kecuali kalau duit Anda itu tinggal merem gini cepet tiau ya enggak apa-apa. Mau beli yang ceramic speed udah malah masalah. Itu aja sih. Jadi sebetulnya yang membuat hal-hal itu terjadi adalah Saya juga heran ya, Rik ya, kenapa artikel sedemikian itu kok muncul ya, Rik ya. Iya, ya kan. Padahal, oke, saya sendiri juga heran kenapa kok artikel tersebut itu muncul, apalagi di magazine online magazine yang begitu populer ya, Cycling Weekly loh. Cycling Weekly itu muncul terus loh. nah, Dia ini sudah hampir 1 jam ini. iya, Ngopi dulu. ya. Kasihan Erik dari tadi. Dia itu menjelaskan ikhlas loh guys. Ya. Tanpa mendapatkan apa-apa loh. Ya kan? Kita membuat episode ini tuh ikhlas sebetulnya ya. Ya, seneng. Iya seneng. Tambah lama. Equipment saya aja sudah terbatas. Ini sudah on off berapa kali. Ya, yang penting Anda tidak digobloki Nah. sama orang lain. Dah, itu aja. Ya. Oke, sambung ya Rik ya. Nah. Yang tadi itu loh, maksudnya artikel ini kok bisa muncul di magazine yang modern, yang sebetulnya bukankah itu kayak antitesis gitu loh, Rik. Loh, Ya, kayak jadi tokoh jadi antagonis kan. Iya. Jadi dia jadi tokoh antagonis. iya, Ya memang Kak sebetulnya bukan antagonis. Ya itu yang memang seharusnya. iya betul. Gitu loh. Jadi kita selama ini kebanyakan cyclist saat ini termakan marketing gimmick. Iya, Itu termakan marketing gimmick. iya. Saya juga beberapa waktu lalu ya juga sempat heran sama sekali ya. Ada USPW yang mirip antingnya orang Kalimantan dulu, Rik. Dayak Kalimantan dulu. Nah, Yang dibuat Ya. oleh siapa merek apa itu.
Black. Black itu Black Edit. mari gitu sama Hambini malah Di- gini. di- Fungsinya apa ini? Enggak ada fungsi. Dituntut loh sama Hambini, dituntut sama apa? Sama Hambini di Daladil, terus dia nuntut Hambini sama Hambini dituntut balik. Iya. Jadi lu wong ini lo ndak ada fungsinya apa-apa, kamu jual segini harganya. Iya. Ini apa itu istilahnya fraud paling Iya, fraud. hebat di dunia. Fraud. Iya, memang fraud. Karena itu. Aduh. Saya loh, kok gitu kok ya kok. Iya. Itu Hambini. Ternyata juga ada customer yang memang beli. Alasannya apa? Api, unik. Nah. jadi kayak istilah ornamen dibuat Ya. kayak anting-anting Karena gitu itu, loh. karena itu kalau bagi cyclist Iya. yang kakean pret, yang membeli karena pret, ya saya tak bisa berkata-kata. Tak bisa. Tapi kalau Anda pingin sepedaan yang benar, ya mungkin beberapa dari Anda yang dengarkan ini mungkin ala omong tok, atau itu salah itu. Waktu akan membuktikan. Jadi kayak ini. Saya membahas tentang bottom bracket dan seramik kan sudah lama, berkali-kali kan. Iya, berkali-kali episode Nah, ini. Anda bisa trace back ke Ya, belakang. nanti akan saya beli link-linknya. Ya. Ya. Banyak orang menjumpai saya. Keliru kok omonganmu itu kok. Oh, sampai gitu, Rik. Iya. Berarti ada yang lebih pintar dari kamu ya, Rik ya? Ya, adalah. Mungkin. Ya, mungkin. Saya diam aja. Ya wis. Ya mungkin ya. Saya kan juga manusia. Iya. Ada salah. Iya. Saya diam aja. Hehe. Thank you koreksinya. Saya tak gituin. Iya. Seberapa lama? Dia DM lagi ke saya. Iya dok, betul yang dok omong. Loh, yang mana? Saya sudah lupa yang mana. Enak ngomong kamu lupa, Rik. Ya. Yang itu loh, soal ini yang saya bantah ini gini. Oh, Saya sudah lupa tuh. Gitu loh. iya. Ya udah kalau sudah tahu ya sudah. Saya sendiri juga sudah lupa kok. Kita cari keserasian aja, ya Iya, kan? saya Kita cari nggak- gampang-gampangnya aja. Iya, kita nggak mau cari siapa yang lebih benar. Nah, itu. Lebih serasi itu jauh lebih enak. Ya. Jadi kalau mereka, ya mungkin Anda kalau ngelihat seri-serinya Hambini ya, Iya, betul. dia salah satu orang yang vokal, Iya. yang menentang bearing dicukin-cukit itu. Dan penjelasannya dia, itu adalah penjelasan yang sangat teknikal dan itu memang teknik yang benar. Benar. Ya, memang dia engineer memang. Memang engineer Iya, itu. iya. Nah saya tidak mengcopy dia loh ya. Iya. Iya. Tapi kayaknya kalau sesama engineer ya pasti pengalamannya sama ya, Rik ya. Kebanyakan sama, karena kita ya similar. Belajarnya adalah dengan material yang sama. Iya, ya similar Sifatnya lah. sama. Iya, kecuali kayak dunia cycling ini yang sengaja main si selimur no. Dunia cycling itu jahat loh guys. Kalau ada apa? Wah, wes ruwet. Jahat sekali, jahat. ruwet. Ya, jahat. Kalau dia menemukan sesuatu itu pasti dirahasiakan, kemudian mari gitu tiba-tiba di pasaran tuas dengan harga yang sedemikian selangit padahal iya. Emang ngono tok. Ngono tok gitu. Karena itu kalau sebuah teknologi keluar gitu kok ya. Kalau misalnya si Manu ngeluarin sebuah teknologi, mereka pasti nginfo ke kita. Iya. Kita akan launching ini. Saya biasanya kontak teman saya yang di Eropa. Dia mekanik di sana. Saya tanya, bagaimana pendapatmu tentang ini? Kita ngobrol yuk. Iya. Chatting kita. Kalau dia sudah jawabannya titik. Gimmick. Iya. Langsung ya, Rik. Nah, biasanya dia akan titik. But Lakbat itu sih ada. ini yang menarik. But they change this point, this. Jadi itu dia mereka merubah ini menjadi lebih ini. Tapi dia bilang kalau
customermu sudah punya yang ini, teknologi yang sebelumnya ini, selama itu belum butuh penggantian besar-besaran, Iya, iya. stick to it. Jadi ya udah pakai itu aja. Kecuali memang ingin sesuatu yang baru, ingin mengikuti yang baru, karena ada beberapa customer itu memang dia itu technology freak. Teknologi freak ya. Jadi harus ngikutin yang terbaru, yang terbaru, seperti itu. Tapi kalau Anda yang penting saya happy, bisa bersepeda, cukup, ya sudah. Saya kok melihatnya begini ya, Rik ya. Dari kejadian BB itu aja loh ya. Brand raksasa seperti Trek aja sudah berubah pikirannya, ya kan? Dia kedrat walaupun ya dengan prekerek teknologi jadi TT47 ya, basisnya kan sama dengan BSA sebetulnya ya. Memang BSA, cuman dibikin threaded 47 itu karena frame-nya desainnya kadung ombo ya. Sehingga dibikin itu supaya apa? Bisa mengakomodir bottom bracket press fit spindle 30. Ya, oke. Di mana butuh bearing bisa kok 30. Ya kan frame-nya harus dikecilin. Disempitin karena biasa kan muncul di luar. Ya, oke. Nah, terus itu Trek. Ya. Kemudian Specialized Giant aja yang gede segitu aja sudah bertekuk lutut, ya sudahlah daripada nanti ada problem ruwet BSA-in aja. Ya. Sekarang berarti ada Pinarello, ada Specialized, ada Trek, Trek, S-Work, Look. Look itu juga ada. Look T47. Ya, nah itu ya. Kira-kira apakah brand-brand lain yang masih press fitan akan berubah pikiran? Pasti ya, Rik, ya. Jadi ini adalah tuntutan, bukan yang menuntut customer, tapi menuntut karena memang konstruksi press fit itu lama kelamaan memang harus. Ya. Ingat nggak gini kok Yakob? Bagi yang main sepeda sudah lama banget mulai tahun 90-an akhir sampai 2000-an awal. Sempat kan kita MTB itu dari 26 inch kan kalau dulu wheelsetnya 26 inch tiba-tiba lompat ke 29 inch. Laku enggak sepeda yang 29 inch waktu itu? Enggak laku sama sekali, gagal total. Kemudian keluarlah 27,5 di tengah-tengah 650B itu keluar. 650B lebih berhasil. Karena apa? Teknologinya itu belum sanggup untuk lari ke 29. Ya, sehingga mereka mundur lagi, kecil. 26 hidup lagi, 27,5 hidup. 29 mati total. Padahal keluar duluan. Ya. Kemudian baru karena teknologi sudah ngikutin, berkembang, ini itu, teknologi geometri udah bagus, kembali ke 29 lagi. 26-nya punah, tinggal 27,5 sama 29. Nah, apakah frame bottom frame? Sama. Dulu semua frame BSA. Italian atau BSA dah itu, drat semua. Nggak ada press-fitan, nggak ono. Terus supaya lightweight dengan alasan jargon lightweight. Semua adalah karena mengejar lightweight. Nah, ingat pada saat pertama kali press fit keluar sudah kenal Toray 1000? Nggak ada kan? Nggak ada. Mentok 700, 600 mentok sehingga harus berat. Iya memang berat. Nah sedangkan untuk bikin tray itu kan harus ada selongsong logamnya. Lebih berat lagi. Sehingga menjadi berat. Dibuatlah press fit yang pure carbon. Sudah. Terus teknologi karbon berkembang. Sehingga memungkinkan untuk melakukan insert logam itu dengan bobot yang lebih ringan lagi dari sebelumnya. Ditambah lagi problem-problem karbon itu sudah muncul semua, ngakek lah ini, boros bearing, orang komplain ini itu. Akhirnya manufaktur bertekuk lutut pada keadaan. Keadaan mechanical yang membuat mereka bertekuk lutut. Ya udah deh, saya kembali ke
BSA, threaded. Kembali lagi ke situ. Ternyata problem solve. Problem solve. Iya. Selesai. Iya. Customer lebih senang, mekanik juga lebih senang, frame-nya umurnya juga lebih panjang. Ya udah, berarti kan sebuah teknologi yang mundur tapi berhasil. Dikembangkan sedikit. Kalau dulu kan cuma BSA biasa itu yang kecil-kecil, ada T47 apa enggak ada. Sekarang ada T47, ada apa T47 dikembangkan lagi. Oh ini threaded 47. Supaya apa? Teknologi bottom bracketnya itu kan dan teknologi spindle itu kan lebih ikut berkembang kan. Tuh. Ya, jadi kan sebuah teknologi yang katanya kuno, tapi lebih berhasil. Nah sekarang kalau kita ngomong durabelan, kuat-kuatan, bagi Anda yang masih memakai BB square taper, ya BB Anda akan jauh lebih tahan, asal Anda beli BB yang berkualitas loh ya. Kalau BB-nya gak jelas ya ruwet juga. Gitu. Harga BB-nya paling cuma berapa? 100.000 lebih. Sampai melenger kalau itu berkualitas ya. Sampai melenger ngelihat BB itu loh. Ya masih di situ. Ya saya ganti BB-nya Merida saya itu di usia pemakaian 9 tahun. Tahu kan alasannya apa? Simple. Melenger. Warnanya kan silver gitu. Duh. Kapan aku pakai BB sing warna ireng? Dipilok. Akhirnya wis tak ganti lah, wis suwe juga, kasihan lah BB ini udah pensiun. Ya itu sih. Ya bagi Anda yang ikuti sekali lagi dari menit 0 sampai menit sekarang 1 jam 10 menit. 1 jam 8 menit. Mau diterusin lagi? Bisa. Ya paling enggak ya 1 jam setengah. Memang kita akhirnya menjadi jauh lebih paham ya mengenai teknologi iya, sepeda yang jadi sebetulnya gini loh Yakob. Janganlah kita terbawa oleh arus gimmick-gimmickan marketing itu. Iya benar, betul. Gitu loh. Anda harus ngelihat dulu, saya butuh enggak sih gitu loh. Yes. Enggak, ya sudah, lo ngapain? Ya memang ini kontradiktif. Kontradiktifnya apa? Misalnya seorang mekanik ya. Kenapa dia menguak ini? Yeah. Setelah sekian lama. Karena apa? Pertimbangannya banyak. Dari sisi manufaktur dan merek, itu menuntut untuk orang itu konsumtif membeli. Betul. Karena kan pasti ada minimum itu ya. Pengambilan lah apa untuk mempertahankan hak eksklusif. MOQ-nya kan ada. Minimum break even point-nya. Nah, sedangkan dari sisi mekanik, dia tahu bahwa ini tidak benar. Iya. Tapi karena titipan sponsor, dia mau tidak mau lakukan. Iya, masuk akal juga, juga. Sekarang gini, mekanik, itu kan macam-macam. Mekanik yang bekerja di sebuah toko, pasti ada pesan sponsor dari bosnya. Bosnya pasti ngomong, iki loh, bearing sing iki gak payu-payu rek. Aturan po. Nah, aturan ya. Aturan po. Sehingga dia kalau tanya customer itu tanya ke dia, Mas, mekanik, BB sing wapi iku apa? Yo iki. Nah, bosnya punyanya merek ini. Oh, iki bos, wah ciami, wapi iki. Tiada nomor 2-nya. Wis tiada 2-nya. Dari 1 langsung 3. Lorone kan ndak ono. Nah, satu lagi mekanik yang independen. Mekanik profesional independen. Itu dia tidak tergantung pada merek apapun. Kalau jelek ya dibilang jelek, bagus ya dibilang bagus. Itu. Dan dia biasanya akan lebih mendengarkan konsumennya pingin apa. Dia akan membuka diri untuk consult. Itu. Dan kalau mekanik yang betul-betul mengerti engineering, tidak akan nyukiti bearing.
Ya sudah, itu biarlah menjadi penutup. Jangan menyakiti bearing. Jangan nyukiti bearing. Jangan menyakiti bearing maksudnya. Iya, ya biarkanlah umurnya segitu ya sudah segitu. Toh Jangan disakiti jadi, lagi. Kenapa teknologi sepeda pindah ke cartridge bearing? Iya. Supaya nah, sebetulnya itu untuk mempermudah konsumen. Untuk beli lagi. Enggak. Untuk apa? Enggak. Jadi supaya konsumen itu lebih convenience dengan itu. Iya. Karena tidak membutuhkan setting yang gimana itu enggak. Iya. Simple dia. Simple. Cuman ya gitu sifatnya apa? Ya itu sudah. Itu. Nah, kalau wheelset saya suruh milih ceramik atau steel, saya milih steel. Nah. Ya saya manut aja. Saya cari keserasian. Enggak, kalau saya tetap steel. Ya, Steel is real, man. Yeah, still is real. Yeah. Steel is real. Oke. Kesel ya? Terima kasih semuanya ya. Mumet tau baca Ya. artikel itu. Apanya? Mumet kan, baca artikel itu mumet. Mumet. Ternyata Iya. semua bertentangan dengan dunia marketing sepeda kan. Ya, sangat bertentangan semua. Ya, sangat bertentangan. Kalau kita yang orang engineer, ya cuma gini loh. Nah kan, ya bener. wesa. Iya. Nah lo, sing ngomong kudu aku lo ya. Sing ngomong wong liya lo ya. Yes. Biasanya kalau di sini itu kalau yang ngomong sesama orang Indonesianya itu tidak percaya. Iya. Ah ini yang ngomong bule lo ya. Nah, kalau ngomong bule kan dipercaya. Yang ngomong bule lo ya. Selalu begitulah. Ya. Tidak apa-apa. Oke. Kita harus cut. Terima kasih bagi mereka yang memang ikut dari menit 0 sampai ini. Anda memang hebat, tapi Anda akan belajar banyak, mendapat info banyak. Ya. Sekian, sampai ketemu di episode selanjutnya.